Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Buah Roh Kesetiaan. Beberapa waktu yang lalu pada saat ibadah permata atau persekutuan rumah tangga, saya telah menjelaskan tentang pentingnya karunia roh dalam hidup kita, terutama dalam misi perluasan kerajaan Allah di bumi ini. Namun kita juga harus berjalan di dalam buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi pada hari ini saya akan membahas tentang satu hal, yaitu kesetiaan. Mari Bapak Ibu kita melihat untuk apa buah roh ini penting bagi perluasan kerajaan Allah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita perlu mengetahui bahwa fungsi utama dari buah roh kesetiaan adalah untuk memperlengkapi umat Allah dalam mengelola kerajaan Allah di bumi ini. Maka dari itu kita perlu belajar apa ciri-ciri orang yang setia. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ciri-ciri yang pertama yaitu orang yang setia, ia akan memaksimalkan potensinya. Mari kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 14, 15, 16, kemudian ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya bacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat yang telah kita baca, kita mengetahui bahwa kesetiaan bukan hanya berarti kita sekedar menjalani hidup, kita beribadah, kita bekerja mencari uang, dan kemudian menunggu kematian atau dipanggil Tuhan. Tidak Bapak Ibu, kita dikatakan setia ketika kita sudah memaksimalkan potensi yang sudah Allah letakkan dalam hidup kita, yang kita gunakan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Ibu-ibu misalnya memiliki keahlian di bidang kuliner. Kembangkan itu semaksimal mungkin sehingga lewat bidang kuliner itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapak-bapak juga harus mengembangkan keahlian atau kemampuan di tempat kerja dengan maksimal, agar nama Tuhan juga dipermuliakan dimanapun Bapak bekerja. Bapak Ibu yang hidup berkeluarga, lakukanlah peran sebagai ibu, rumah tangga, dan peran Bapak sebagai kepala keluarga, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan melalui keluarga kita. Saat Bapak Ibu sudah memaksimalkan potensi atau Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk kerajaan Allah, saat itulah kita disebut sebagai hamba yang setia. Yang kedua, ciri-ciri orang yang setia adalah ia dapat dipercaya. Matius pasal 25 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Hamba yang memiliki 1 talenta ini dikatakan adalah hamba yang jahat dan malas karena ia tidak dapat dipercaya. Saat tuannya itu memberikannya 1 talenta, hamba ini mengubur talenta itu dan tidak mengembangkannya. Bapak Ibu yang terkasih, seseorang yang dapat dipercaya akan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya itu sampai selesai dan tidak asal-asalan. Kita hidup di dunia juga demikian. Jika kita ingin disebut setia, maka lakukanlah apa yang dipercayakan kepada kita sampai tuntas, sampai selesai. Misalnya jika kita adalah seorang pelajar, selesaikanlah tugas kita sampai tuntas, jangan menyerah di tengah jalan. Jika kita adalah seorang pedagang, mari kita belajar untuk bekerja dengan tekun. Hal-hal inilah yang dapat memperluas kerajaan Allah di bumi. Kita mendapatkan sebuah teladan yang sempurna, yaitu Yesus. Ia menuntaskan tugasnya di bumi sampai selesai. Ayat yang terakhir sebagai penutup, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jika kita ingin menjadi seorang yang berguna di dalam kerajaan Allah, lakukanlah segala apa yang dipercayakan kepada kita dengan setia, yaitu dengan sebaik-baiknya dan tuntas sampai selesai. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala hal yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang yang setia. Kami mau bekerja sebaik-baiknya dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami, dan kerajaan Allah diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.